Petikan putusan nomor 44 strip 01 strip 13 strip 13 garis miring PS garis miring PHPU titik DPR strip DPRD strip 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir menjatuhkan putusan sela dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang diwakili oleh Haji Muhammad Mardiono dan HM Arnawi Tomafi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal P3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret dan seterusnya memberikan kuasa kepada Soleh Amin yang kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dengan diucapkan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus 29 April dan seterusnya memberikan kuasa kepada Hifdil Halim dan kawan-kawan semuanya adalah advokat seterusnya dianggap dibacakan disebut sebagai termohon. Membaca dan seterusnya duduk perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 3, telah ternyata terdapat posita yang kabur karena dalam permohonan tidak dijelaskan kapan waktu dan di mana lokasi terjadinya peristiwa pengurangan dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Terlebih dalam permohonan tidak ditemukan uraian yang terperinci menjelaskan berapa perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan, kota, provinsi atau nasional yang dipermasalahkan oleh pemohon. Meskipun pada daftar alat bukti perbaikan pada tanggal 29 April 2024, pemohon telah menguraikan perolehan suara terhadap P3 dan Partai Garuda pada setiap TPS, akan tetapi dalam permohonan tidak ditemukan uraian penjelasan mengapa terjadi pengurangan suara P3 dan terjadinya penambahan suara Partai Garuda pada pemilihan daerah Jawa Tengah 3 tersebut. Oleh karena itu, pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama pada putusan akhir dalam perkara akuo. Dengan demikian, perkara akuo sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota DPR sehingga harus dinyatakan kabur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap perkara akuo sepanjang berkaitan dengan suara DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara akuo sepanjang berkenaan dengan perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dengan telah diterbitkan petikan putusan akuo maka terhadap perkara akuo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara anggota DPR Dapil Jawa Tengah tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian persidangan agenda pembuktian. Dengan demikian terhadap permohonan pemohon, jawaban termohon dan keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR Dapil Jawa Tengah 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena nilai tidak ada relevansinya. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 yang juga terdapat dalam permohonan akuo akan dilanjutkan ke dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini hakim konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara akuo yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Ramadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 33. Putusan nomor 33 garis datar 01 garis datar 13 garing PHPU titik DPR strip DPRD
2002 Romawi tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1.1) yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. Andes Haji A. Muhaimin Iskandar MSI dan Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal seterusnya berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 Maret 2024 dan memberi kuasa kepada Dr. Subani SH dan kawan-kawan semuanya advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap satu Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh SH dan kawan-kawan semuanya advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dua Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Erlangga Hartarto dan Ludwig F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan surat kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M1 Pali SMH ke semua advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait satu. Dua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024 dan memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa SH MSI MH dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 2. 1.2 membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait 1 Golkar, pihak terkait 2 PD Perjuangan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2 duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3 pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara aku. Tenggat waktu pengajuan permohonan 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3.9 menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan syarat formil lainnya dalam pengajuan permohonan sebagai berikut. Bahwa terkait syarat formil pengajuan permohonan pemohon ke mahkamah perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 9 ayat 2 PMK 2/2023. Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial yang setidaknya ada dua pihak yang berada saling berseberangan di mahkamah. Dalam karakteristik demikian, majelis bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya pemohon yang mengajukan dalil-dalil sebagaimana ada gium dalam hukum actario incubit onus probandi, yakni siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaksud dalam Undang-Undang MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan yang penting harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substansif. Selain itu, pernyataan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh ke mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan pemohon dalam upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi in kasu persoalan kehilangan suara dalam PHPU. 3.3, 3.9.3 bahwa setelah mahkamah mencermati permohonan aku, pemohon telah mengajukan permohonan ke mahkamah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik 132 dan seterusnya bertanggal 24 Maret 2024 berkenaan dengan hal tersebut sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Lampiran akta tersebut memuat daftar kelengkapan pengajuan permohonan pemohon elektronik bertanggal 24 Maret 2024 dengan tanda
tanda terima tambahan berkas perkara pemohon 431 dan seterusnya tertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara seksama akta peserta berlampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Setelah itu, pemohon baru menyampaikan alat bukti fisik sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pada sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada tanggal 29 April 2024 yang oleh pemohon diberi tanda bukti P1 sampai dengan P7. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang MK dan pasal 9 ayat 2 PMK tahun nomor 2 tahun 2023, sehingga permohonan pemohon aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.7 berdasarkan undang-undang dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi pihak terkait 2 PDIP Perjuangan terkait dengan kewenangan Mahkamah. 2 menolak eksepsi termohon terkait dengan kedudukan hukum pemohon. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:05 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 99. Putusan nomor 99/01/14/13/PHPU DPR DPRD 22 Romawi /2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Tengku Rifki Harsha sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehfud SH MHJN dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa nomor 60 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eli SH MH PhD dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon 2 Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang diwakili oleh Ahmad A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26646 dan seterusnya bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani SHMH dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan dan seterusnya 2 duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kewenangan Mahkamah 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon 3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian
eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan, dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon kabur dengan alasan pada pokoknya pemohon tidak memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang permohonan pemohon serta eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum pemohon. Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi termohon dan pihak terkait perihal permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2023 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dalam permohonan akuo, pemohon telah ternyata tidak memuat persandingan dan penjelasan terkait berapa perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum, inkasu Partai Demokrat sebagai pemohon, dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pihak terkait untuk pemilihan umum anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 dengan versi termohon dan pemohon, serta selisih suara di antara kedua versi tersebut yang seharusnya disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan petitum pemohon pada angka 2 dan angka 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa selanjutnya, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara seksama petitum dalam permohonan akuo, telah terdapat petitum yang tidak bersesuaian, yaitu petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Di mana pada petitum angka 2 pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan termohon membatalkan surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 hanya sepanjang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada daerah pemilihan Jawa Tengah 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama Dwi Purwanto. Petitum angka 2 tersebut bertentangan dengan petitum angka 3 yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah 5 bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak memungkinkan untuk mengabulkan dua petitum yang tidak bersesuaian ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 11 ayat 2 PMK 2 2023 sehingga menyebabkan permohonan akuo tidak jelas atau kabur. Paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:12 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Ramadhani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 155. Putusan nomor 155 strip 02 strip 14 strip 13 garis miring PHPU titik DPR strip DPRD strip 22 Romawi garis miring 2024
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Sumarjono, dalam hal ini merupakan pemohon perseorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret memberikan kuasa pada Mahbob dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus 29 April 2024 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Petrus PL dan seterusnya kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Muhammad Khaidar Ali Ma'ruf, pekerjaan dan seterusnya dianggap diucap dalam ini merupakan pihak terkait perseorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus 19 April 2023 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Dr. Mahbob Esa MH dan seterusnya dan dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1.2 membaca dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pemohon. Dalam hal ini petitum angka 3 dan petitum angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati sama petitum dalam permohonan aku telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan, yaitu antara petitum angka 3 dan angka 4, di mana pada petitum angka 3 pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di sepanjang Kabupaten Kudus, daerah pemilihan Kudus II di 21 TPS Kecamatan Gebok. Sementara pada petitum angka 4 pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil pelayan suara yang benar bagi pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, daerah pemilihan Kudus II dari Partai Demokrat. Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif, yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penilaian wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan pemohon. Dengan demikian, telah terdapat pertentangan antara petitum yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ramadiani Putri Nilasari dan Muhammad Risa Winata sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 188. Putusan nomor 188 garis datar 02 garis datar 14 garis datar 13 garing PHPU titik DPR garis datar DPRD strip 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh nama Haja Mariatin SPD. Dalam hal ini merupakan permohonan perseorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mahbob SHMCN dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 60 dan seterusnya bertanggal 29 April 2004 memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P. Eli SH MH PhD dan kawan-kawan adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Abdullah Arif Budiman. Dalam hal ini merupakan pihak terkait perorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2023 serta surat kuasa khusus dan seterusnya bertanggal 20 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob SHMHCN dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3. Pertimbangan hukum. 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kewenangan mahkamah. 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara akuo. Kami ulangi, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian eksepsi pihak terkait mengenai permohonan tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang dan seterusnya selanjutnya dianggap telah diucapkan pada 3.7 dalam pokok permohonan dalam eksepsi 3.8 menimbang bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi antara lain bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat perbedaan objek sengketa dalam perkara akuo dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.9 menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan eksepsi pihak terkait tersebut di atas, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terkait permohonan pemohon setelah membaca dengan seksama petitum permohonan pemohon telah ternyata yang dimohonkan oleh pemohon adalah permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1098 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2004 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diucapkan di atas, menurut mahkamah telah ternyata apa yang dicantumkan dalam perihal permohonan yang dicantumkan dalam posita permohonan adalah tidak sama dengan petitum. Dalam hal ini, pada bagian perihal permohonan dan posita permohonan, pemohon mencantumkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2004, sedangkan pada bagian petitum angka 2 pemohon mencantumkan keputusan KPU nomor 1098 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024. Dengan fakta tersebut, telah terdapat ketidaksesuaian antara keputusan KPU yang dikemukakan pada bagian perihal dan posita permohonan dengan yang dimukan pada bagian petitum. Oleh karena itu terdapat fakta yang saling tidak bersesuaian tersebut. Tidak ada keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya, serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan pemohon lebih lanjut. 4. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.9 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-namanya hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:22 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Ramadhani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.